Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan digitalisasi 4.0 dalam sektor industri, logistik dan manfaat terhadap tenaga kerja. Oke, tujuan dari materi presentasi ini adalah diharapkan dalam penulisan makalah ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh logistik dan manfaat terhadap tenaga kerja itu sendiri. Kita mempunyai beberapa topik konferensi. Yang pertama adalah pengaruh digitalisasi 4.0 dalam sektor industri logistik. Yang kedua, peran artificial intelligence dalam sektor logistik. Yang ketiga, peran Internet of Things dalam sektor logistik atau disingkat sebagai IoT. Yang keempat, peran wearable teknologi dalam sektor logistik. Yang kelima, peran IR dalam sektor logistik. Dan yang terakhir, peran 3G dalam sektor logistik. Pengaruh digitalisasi 4.0 dalam sektor industri ini memiliki beberapa era, yaitu 4.0 teknologi telah mengambil peran sangat penting dalam mengubah landscape industri dan perkembangan bisnis, terutama dalam hal cara para tenaga kerja di bidang industri menerapkan teknologi sebagai penyokong dalam melakukan efisiensi pekerjaannya. Kita bisa lihat beberapa manfaat SVOT. Biasa saya Oh, itu apa? Industri 4.0 sendiri adalah periode yang memperkuat peran digitalisasi rantai pasokan dan jaringan industri yang memerlukan peringatan data digitalisasi dari banyak tempat dan sumber untuk mendorong pembuatan dan distribusi fisik tertentu. Terdapat 5 teknologi utama revolusi industri 4.0 masing-masing. Dapat digunakan sebagai penyokong para tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan hasil atau output yang lebih efektif dan efisien itu sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan ya peran artificial intelligence dalam sektor logistik dan manfaatnya terhadap tenaga kerja. AI adalah proses memberi mesin seperti komputer kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang dianggap sebagai indikasi kecerdasan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia. Program komputer dengan kecerdasan buatan dapat melakukan aktivitas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Data harus diubah menjadi informasi agar teknologi AI dapat berfungsi. Manusia tidak selalu menyuruh dalam penggunaannya, namun ketika digunakan dengan kebiasaan manusia, sistem AI mencari tahu sendiri secara umum. AI berperilaku dan berpikir secara rasional, tahu sendiri. Secara umum AI berperilaku dan seperti halnya manusia. AI juga banyak digunakan di industri logistik untuk merampingkan tugas barang yang tidak terbuat di atas selanjutnya dalam memakai manfaat artificial intelligence-nya. Nah, untuk manfaatnya ini pertama ada menghemat waktu dan memudahkan aktivitas gudang kecerdasan. Bertambah pada aktivitas gudang seperti pengumpulan data, analisis dan inventaris. Jadi kita nggak harus melakukannya secara manual, nanti memasukkan data secara manual, tapi bisa dilakukan langsung oleh AI. Kita hanya mengajarkan perintah-perintah yang akan kita lakukan seperti kebiasaan kita, mereka akan melakukannya sendiri. Lalu yang kedua, membantu peramalan permintaan secara akurat. Nah, kecerdasan buatan ini bisa kita berikan data, nanti mereka akan memperkirakan permintaannya nanti seperti apa ke depannya. Misalkan dia membantu mengkalkulasi jumlah permintaan produksi berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya. Ya, ini biasanya itu pakai datanya itu sekitar 5 tahun sebelumnya supaya akurat. Lalu untuk prediksi dan forecasting ya,
mirip seperti tadi, ini dapat sumber kita keterlambatan atau percepatan dalam suatu proses transit sehari-hari. Jadi dalam proses logistik itu bisa diperkirakan oleh AI kecepatannya dan kemungkinan yang terjadi nanti. Lalu yang kedua, automatisasi proses operasional bisnis. Contoh penerapannya adalah terhadap tenaga kerja di bidang logistik adalah menangani kesalahan akan menurunkan biaya dan resiko kerusakan. Transportasi bisa lebih menguntungkan dengan menggunakan proses otomatis dan layanan logistik cepat untuk menghemat uang pelaporan dan rem otomatis. Lalu yang E, mengoptimalkan kinerja sebagai manusia di masa depan. Sini kita sudah membahas meningkatkan optimalisasi kinerja untuk masa depan. Jadi AI akan mencarikan solusi yang paling optimal dalam kinerjanya manusia sendiri. Lalu yang F, menunjang inovasi baru dari kreativitas SDM industri logistik, khususnya memiliki banyak potensi pembaruan yang luar biasa terkait teknologi AI. Perusahaan dalam bisnis logistik dapat memanfaatkan AI untuk hal seperti identifikasi gambar sistem, menggunakan robot untuk memproses barang, menggabungkan AI dengan IoT untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan terakhir. Yang penerapan AI dalam bidang transportasi, kecerdasan buatan membantu meningkatkan produktivitas di sektor transportasi logistik. Nah ini adopsinya itu kendaraan otomatis. Ya biasa mobil tanpa pengemudi atau autopilot biasanya. Nah ini satu-satunya kontribusi kemudian adalah mengawasi. Jadi peran manusia itu mengawasi aja AI-nya beroperasi seperti apa. Lalu selanjutnya ada peran internet of things dalam sektor logistik dan manfaatnya terhadap tenaga kerja. Menurut firma riset teknologi informasi Amerika Gartner, Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat dunia nyata yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya baik secara internal maupun eksternal dengan mengaktifkan Pelancaran aset dan meningkatkan manajemen inventaris untuk meningkatkan kinerja staf. IoT IoT memiliki kemampuan untuk mengubah cara komoditas bisnis selama penyimpanan, pemantauan, transportasi, dan pengiriman konsumen. IoT menawarkan banyak manfaat bagi bisnis atau pelaku bisnis yang memanfaatkannya. Masa depan industri jasa transportasi logistik cukup cerah sebagian karena ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan telah berkembang menjadi tolak ukur penting bagi organisasi jasa yang beroperasi dalam berbagai modalitas baik secara lokal maupun global. Lalu ada industri logistik dan transportasi ini terkonsentrasi pada penawaran layanan yang mengedepankan akurasi dan kecepatan serta keamanan. Oleh karena itu, kebutuhan data presisi menjadi perhatian milik usaha setiap aplikasi. Di sektor bisnis yang sangat bergantung pada industri distribusi, retail, dan logistik akan terhubung pada adopsi IoT, misalnya organisasi distributor, pelanggan, dan aplikasi khusus pengemudi. Dengan penerapan IoT, biaya operasional bisnis akan menjadi lebih terjangkau. IoT juga dapat meningkatkan administrasi kendaraan, barang dan kendaraan dapat dilacak dan dinilai dengan lebih baik, termasuk konsumsi bahan bakar, waktu tempuh, dan kondisi kendaraan. Dengan demikian diharapkan biaya perawatan dan perbaikan akan lebih rendah. Selain itu, ini juga mempengaruhi kinerja tenaga kerja yang semakin dibantu oleh kemudahan yang ditawarkan oleh proses otomasi manajemen yang dilakukan oleh IoT. Lalu yang keempat ada peran wearable technology dalam sektor logistik dan manfaatnya terhadap tenaga kerja. Robinson 2012 dalam dokumen mengenai WT dalam supply chain menjelaskan bahwa WT mengacu pada perangkat yang terhubung ke sumber internet dan memungkinkan pekerja untuk melakukan tugas rantai pasokan tanpa perlu mengambil uang atau sumber daya tambahan pada dasarnya. WT adalah tablet jenis baru menggunakan tangan, wajah, kepala, atau bagian tubuh lainnya. Di masa lalu, penggunaan WT tidak praktis, pekerja tidak bisa membawa tablet yang diikat ke dada mereka dan masukkan data secara manual sambil tetap melakukan pekerjaannya dalam supply chain. Namun, kini WT modern seperti jam tangan Apple, smartwatch Samsung, Fitbit, dan Google Glasses memungkinkan pekerjaan melakukan tugas-tugas penting dan pada saat yang sama. Perangkat yang dapat dikenakan bersama dengan IoT terus menyediakan data untuk IRP organisasi jika diintegrasikan ke sistem
Penggunaan robot membuat pekerjaan tanpa harus istirahat atau berhenti maupun tugas yang sulit sekalipun serta sangat repetitif dan bervariabel. Hal ini memungkinkan untuk melakukan manufaktur, pemeriksaan keselamatan dan tugas lainnya secara terus-menerus untuk meningkatkan hasil. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk. Robot dengan kamera dan kemampuan AI mengurangi kebutuhan akan pekerjaan berulang dengan melakukan inspeksi waktu nyata di jalur perakitan dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada meningkatkan keselamatan pekerja dan ergonomi tempat kerja. Risiko cedera pada tenaga kerja manusia dapat meningkat karena berada pada lingkungan berbahaya. Robot dapat melindungi pekerja dari kerusakan dan mencegah risiko cedera dalam situasi tertentu. Lalu yang keempat ada penghematan biaya yang baik. Penggunaan robot membuat penghematan biaya karena tidak bayar upah tenaga kerja manusia. Lalu yang keenam ada peran 3D dalam sektor logistik dan manfaatnya terhadap tenaga kerja. Biaya logistik, waktu, pengiriman, penundaan, inventaris, kesulitan ketergantungan, dan fleksibilitas semuanya dapat digunakan untuk mengembangkan potensi besar digitalisasi dalam logistik. Adopsi dan penerapan teknologi digital akan meningkatkan derajat derajat industri perusahaan. Setelah itu ini akan meramalkan perubahan dalam manajemen logistik yang akan membantu bisnis mencapai daya saing selama 3-5 tahun ke depannya. Penggunaan teknologi cetak 3D terbukti dapat mempercepat kinerja atau output yang dihasilkan oleh para tenaga kerja, yaitu meningkatkan produksi suku cadang hingga 10 kali lipat. Hal ini tidak diragukan lagi akan mengubah keseluruhan strategi dan perilaku perusahaan. Dengan penggunaan printer 3D, volume produksi, nilai penggunaan, fleksibilitas, dan kecepatan semuanya akan meningkat. Elemen-elemen ini memungkinkan untuk memindahkan pesanan dengan cepat dan dengan banyak kapasitas. Nilai dan penggunaan individual yang dihasilkan printer 3D cenderung unik, lengkap, dan kompleks, sehingga dapat meningkatkan margin harga jual ke konsumen yang jelas akan memberikan keuntungan lebih dan kemudahan bagi para tenaga kerja. Lalu kesimpulannya, secara tidak langsung penerapan teknologi digital pada kebutuhan manusia dapat membuat tugas-tugas manual menjadi lebih praktis dan modern. Perdagangan internasional dan akses pasar untuk input dan output yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing seringkali menghasilkan ketersediaan teknologi baru. Di era digital, perdagangan adalah tentang bagaimana menjual dan mempromosikan produk daripada produk apa yang akan dijual. Ini terutama berlaku dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus. Terdapat 5 teknologi utama revolusi industri: 4.0 Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Wearable Technology atau WT, Advanced Robotic atau AR, dan 3D Printing atau 3D. Memberikan dampak dan manfaat di bidang logistik khususnya bagi para pekerja. Hal ini dikenal dengan digitalisasi di era industri 4.0 bagi pekerja di sektor logistik. Sekarang jika tidak ingin ketinggalan, kita harus mencermati substansi dan arah digitalisasi yang terus berdampak pada sektor industri, khususnya sektor industri logistik. Disarankan agar para pelaku industri 4.0 seperti eksekutif di sektor publik dan swasta, pelaku bisnis, akademisi, dan tenaga kerja lebih memahami potensi yang dihadirkan oleh revolusi digital untuk menjamin industri 4.0 memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi. Saya ingin membuat pertanyaan untuk 3 orang. Oke, silakan. Bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor industri logistik, dan apa penanganannya jika AI mendapat suatu masalah dalam sektor tersebut? Tarik pakai apa? Males lagi. Kita tarik ya. Ayo,
selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kita pakai saran juga. Atau saran kalau di aja posisi begini kamu ini thank you. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Dua lagi. Bapak PJ. Masih Sudah nggak ada. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya dari Mas sama Mario. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor industri logistik dan apa penanganannya jika mendapat suatu masalah? Oke. Oke, jadi dalam ini ya industri logistik ya. AI ini gimana Pak? Semacam jadi AI ini cara kerjanya itu ya yang harus dipahami sebenarnya itu AI itu cuma program sistem yang kita buat untuk menerima data dan mereka akan mempelajarinya. Jadi data yang banyak artificial intelligence ini akan memproses data tersebut sehingga jika AI diterapkan pada suatu hal, misal dalam hal logistik itu perencanaan ini apa pengiriman barang, mereka akan bisa mensortir mana yang akan terlebih dahulu dikirim atau rute mana yang paling cepat. Itu adalah tugasnya artificial intelligence. Lalu jika terdapat masalah, ya itu tugasnya kembali ke manusianya sendiri, karena pasti ada fungsi pengawasan. Nah, di situ fungsi penting manusianya itu di situ. Karena AI ini kita tidak tahu mereka berpikir apa, mereka mikirin rute kemana kita tidak tahu. Jadi harus ada pengawas biar tidak terjadi kesalahan. Takutnya sama Google Map terabas ke sawah ya. Jadi Jadi fungsi pengawasan lah setelah jika terjadi kesalahan, tugas yang selanjutnya dari manusia itu evaluasi sistem AI tersebut. Oke, semoga menjawab. Oke. Oke, terima kasih dong. Sudah. Cukup. Kan saya. Ya. Aku kurang panas. Ini ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Judulnya ini loh. Organisasi Start. sektor industri logistik. Luasnya Mas tadi. Halo. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini judulnya. Kirim DPT. Pak, Anissa. Perkenalan. Enggak usah. Kan ini apa tadi judul tuh? Judul.
digitalisasi 4.0 dalam sektor industri logistik dan manfaatnya terhadap tenaga kerja. Nah, aku ini pertanyaannya ke tenaga kerjanya. Tapi bukan di sektor industrinya, dia anggapannya itu tenaga kerja. Ini tenaga kerjanya itu bukan bekerja di industri kan, kalau industri kan dominannya mayoritasnya itu kan kita pakai mesin. Nah, revolusi industrinya kan berarti kebanyakan di dalam teknologi mesin-mesin gitu kan. Nah, untuk yang tenaga kerja yang nggak bekerja industri itu gimana? Apa sistem revolusi 4.0-nya? Cara kerjanya yang nggak pakai yang di industri itu gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk tenaga kerja sendiri kita itu kebanyakan kan menggunakan mesin di 4.0 ini. Tapi dari tenaga kerja yang tidak pakai mesin kita itu bisa mempekerjakan setiap orang, setiap manusia itu sendiri di metode dari pengawasan dan penelitian tersebut. Dari judulnya aja kita itu sudah merencanakan. Tetapi dalam sektor tenaga kerja itu sendiri kita bisa melihat dari struktur perencanaan itu sendiri dengan struktur perencanaannya itu di teknologi 4.0-nya gimana ya? Pakai apa? Pakai apa tuh? Ya. Tadi Apa yang dimaksud itu seperti apa? Tadi kan struktur kalau mesin ini sendiri bisa lihat yang berikut ini. ya kalau mesin Mirip Anissa. Ini kalau dari struktur mesin itu sendiri, Ya, kalau enggak. kalau tidak seperti pengawasan, berarti kan kalau gitu berarti teknologi 4.0-nya nggak bekerja secara efektif. kenapa tidak bisa efektif? Karena kan kita kan sudah menggunakan IoT itu sendiri. Dengan menggunakan IoT itu sendiri kita bisa mempermudah tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian, makanya kita membutuhkan cuma dua, perencanaan, penelitian, dan pengawasan itu sendiri. Apakah cukup? Berarti sudah dapat diambil kesimpulan kalau dengan tenaga kerja tanpa mesin itu kita bisa pakai perencanaan, tapi revolusi industri 4.0-nya tidak berjalan tapi menggunakan perencanaan ini bisa efektif gitu kan? Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih pertanyaannya. Kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.